Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam untuk seluruh penonton setia Education Talk Universitas Boswa. Senang sekali rasanya saya Mesita Dwi Kristiana pada kesempatan kali ini diperkenankan untuk memandu Education Talk pada hari ini. Oke, seluruh penonton setia Education Talk, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Bapak Abdillah S.A.S. Eskom MPD yang saat ini sedang menjabat sebagai dosen dan juga Kepala Lab Universitas Boswa. Nah, Kak Abdi ini sedang menjadi dosen di Teknik Informatika Universitas Boswa. Halo Kak, terima kasih sudah berkenan hadir. Halo, Bagaimana Mei. kabarnya? Alhamdulillah saat ini baik. Luar biasa. Sepertinya sudah sangat jelas ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara tuntas terkait program pendidikan Teknik Informatika khususnya di Universitas Boswa. Mungkin sebelum langkah lebih lanjut terkait pembahasan tentang prodi Teknik Informatika, mungkin Kak Abdi bisa sharing sedikit terkait perjalanannya sampai bisa menjadi dosen di Teknik Informatika Universitas Boswa. Oke, terima kasih Mei atas kesempatannya. Senang sekali bisa diundang ke Education Talk Universitas Boswa. Kalau ditanya tentang perjalanannya, ya banyak suka dukanya sih. Untuk menjadi seorang dosen itu mungkin tujuannya bukan hanya harus pintar misalnya, harus bisa mendidik, tapi yang paling penting bagaimana kita memberikan pengetahuan kita, mentransfer pengetahuan kita dan memberikan pendidikan kayak sikap seperti itu kepada mahasiswa. Nah, kalau ditanya perjalanan sendiri, ya awalnya bisa jadi dosen di Teknologi Informasi Universitas Boswa. Kalau dari latar belakang pendidikan, kebetulan saya salah satu lulusan SMK. Waktu itu saya sekolah di SMK Darussalam, ambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, saat itu belum kenal yang namanya ada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, itu juga keren. Nah, akhirnya selesai SMK, saya lanjut ke salah satu kampus namanya STIMIK Handayani. Saat ini sudah berubah jadi Universitas Handayani. Saya mengambil prodi S1 Teknik Informatika. Alhamdulillah merupakan salah satu lulusan tercepat di kelas. Ya meskipun kita tahu teknik bagaimana, Biasa ya, lumayan. Kemudian setelah itu yang berat mungkin lanjut S2-nya. Karena kan kalau mau jadi dosen kan minimal pendidikan S2. Betul. Nah kalau tidak ada beasiswa dan biaya sendiri tuh lumayan. Berat. Tapi karena ada kemauan, kemarin saya diajak menjadi dosen luar biasa awalnya, dan ternyata menyenangkan. Mungkin di situ passion saya, akhirnya lanjut S2 dan alhamdulillah menyelesaikan S2 di Universitas Negeri Makassar. Saya ambil prodi Pendidikan Teknologi Kejuruan dan punya kekhususan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, seperti itu. Kemudian dapat informasi bahwa ada lowongan dosen sini. Dan alhamdulillah one shot, satu kali coba tes, alhamdulillah diterima dan here we are. Disinilah saya. Ya. Luar biasa ya Kak Abdi, ini sekali tembak langsung lolos. Memang berarti menampakkan bahwa Kak Abdi ini orang yang sangat kompeten di bidangnya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, mungkin masih banyak yang jadi pertanyaan untuk para camaba, khususnya anak-anak SMA yang akan melanjutkan pendidikannya Yes. di perguruan tinggi. Sebenarnya seperti apa sih itu Teknik Informatika? Disiplin ilmu seperti apa yang mereka pelajari? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang teknik informatika ini, saya coba luruskan bahwa orang saat ini kenalnya teknik informatika, dan di Universitas Boswa itu kita bukannya S1 Teknologi Informasi. Jadi kalau teknik informatika mungkin agak lebih spesifik, sedangkan teknologi informasi itu mencakup pembelajaran yang lebih luas daripada teknik informatika. Nah, Universitas Boswa sendiri membuka prodi S1 Teknologi Informasi. Bisa dibilang jurusan ini masih agak kurang ya di Kota Makassar. Rata-rata punya pendidikan teknologi informasi. Dan kita mengambil kesempatan itu bisa dibilang sangat baik. Kalau ditanya apa yang mereka dapatkan atau mereka pelajari di teknologi informasi, seperti yang saya bilang, teknologi informasi itu membahas cakupan yang lebih luas. Pertama, mahasiswa mungkin akan diajar bagaimana mempelajari teknologi secara umum. Kemudian lambat laun akan lebih spesifik. Nah, di spesifik ini mahasiswa itu bisa banyak belajar, baik tentang teknologi informasi secara umum, kemudian mau mengambil spesifikasi misalnya programmer, web developer, mobile application developer,
bahkan sampai industri kreatif kayak editing video, animasi, sampai desain grafis. Pokoknya hal-hal yang dibutuhkan di industri sekarang itu rata-rata dipelajari di teknologi informasi. Selain itu, kita juga lagi coba mengembangkan kurikulum bagaimana adik-adik ini bukan hanya lolos sebagai developer aplikasi atau programmer, tapi lebih kepada teknologi terbarukan, misalnya penggunaan IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan teknologi informasi. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung arah dan fokus dari teknik informatika ini bagaimana penggunaan dari komputer tersebut ya, dan bagaimana orang-orang di dalamnya bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi suatu instansi. Yes, nah yang menarik, teknologi informasi itu bisa dibilang prodi atau ilmu yang sudah sangat umum. Sekarang mungkin waktu SD kita belajar matematika, bahasa Indonesia dianggap itu pelajaran umum. Kedepannya teknologi informasi harus seperti itu, menjadi mata kuliah ataupun mata pelajaran ataupun prodi yang sifatnya umum. Karena kenapa? Kompetensi orang-orang terhadap teknologi informasi itu mestinya semua orang dari semua tingkatan dari segi umur harus sudah punya. Nah, kalau ditanya tadi teknologi informasi itu belajar tentang menggunakan ya. Nah, ini yang menarik. Teknologi informasi bukan hanya mengajarkan bagaimana menggunakan, tapi bagaimana menganalisis, kemudian bagaimana juga membuat. Nah, membuatnya ini tadi sempat disinggung sama Mei bahwa yang dibuat ini kira-kira berguna untuk manusia. Jawabannya sudah jelas, karena tujuan diadakannya teknologi adalah memudahkan pekerjaan manusia. Jadi diharapkan hal-hal yang dibuat oleh mahasiswa kita ke depannya itu bisa mengatasi masalah yang ada di sekitar. Seperti itu, Mi. Oke, kan dari yang kakak bilang tadi, teknik itu seperti yang kita tahu ribet, rumit, tugasnya banyak. Dan bagaimana terkait stigma-stigma negatif nih, apalagi buat teman-teman yang masih bimbang untuk memilih, aku pilih teknik nanti susah, nggak bisa lanjut atau gimana. Kira-kira tanggapan dari kakak terkait stigma-stigma tersebut seperti apa? Oke, jadi ya seperti saya sudah bilang tadi bahwa ya taulah teknik seperti apa. Itu sebenarnya bukan stigma yang menakutkan. Cuma di teknik itu orang betul-betul sebenarnya dibentuk. Kalau dia tidak punya keseriusan misalnya untuk belajar, tidak betul-betul mengejar apa yang dia pelajari di jurusan teknik misalnya, itu mungkin akan ketinggalan kereta, tapi bukan berarti tidak akan selesai misalnya ataupun menjadi hal-hal yang menakutkan. Saya percaya orang-orang yang bergabung nanti di teknologi informasi ataupun fakultas teknik secara umum pasti punya kemauan untuk bagaimana memenangkan ataupun menambah ilmu di prodi teknologi informasi. Seperti itu, Mi. Oke, apakah memang semenyeramkan itu? Memang tugasnya menumpuk ya Kak, kalau di teknik itu? Oke, ya, jadi inilah hebatnya teknik. Jadi kalau ditanya tugasnya menumpuk ya sudah jelas. Kalau bisa dibilang selain tugas-tugas membuat narasi misalnya, menulis dan lain-lain, di teknik itu tugasnya beberapa di semester-semester akhir itu membuat sebuah produk. Kalau di jurusan teknik lain mungkin membuat gambaran ataupun pemetaan. Kalau di teknologi informasi itu membuat sebuah produk yang memecahkan masalah, bisa menggunakan algoritma. Contoh misalnya di kampus misalnya dia di Unibos, kalau kita mau melakukan persuratan misalnya, orang-orang harus membawa secara langsung. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya harus bisa, ya, itu hal kecil yang harus bisa dipecahkan oleh anak-anak di teknologi informasi. Bagaimana mereka membuat sistem yang kita hanya di tempat sini, proses administrasi persuratan itu berjalan dengan sendirinya by sistem. Seperti itu. Nah, untuk menghadapi situasi yang mungkin sering tidak stabil akibat banyaknya tugas yang menumpuk dan stigma-stigma negatif itu, kira-kira skill apa yang harus dimiliki atau apakah ada kemampuan khusus yang harus dimiliki untuk menjadi mahasiswa program pendidikan teknik informatika? Oke, jadi kalau ditanya butuhkah ilmu atau spesifikasi khusus, jawaban saya intinya pertama punya kemauan, yang kedua ya minimal pintar untuk membaca. Kenapa saya bilang seperti itu? Teknologi informasi waktu saya kuliah dulu mungkin di 2011-2012 itu kita masih kurang referensi untuk belajar, sedangkan anak-anak sekarang platform untuk belajar itu sudah sangat banyak. Pertama dia punya Google misalnya untuk mencari segala referensi.
Kemudian punya YouTube kalau dia tidak bisa membaca narasi, misalnya bisa melihat sebuah video. Kemudian yang paling bagus di teknologi informasi itu kita punya banyak program bootcamp di luar. Bootcamp ini kita diberi beasiswa untuk belajar kemampuan IT yang dibiayai, baik itu pemerintah ataupun swasta. Jadi jawabannya adalah kita tidak perlu sebenarnya skill spesifik, tidak perlu harus jago komputer untuk gabung di teknologi informasi. Ya tujuannya kan masuk ke teknologi informasi supaya bisa belajar. Ya kalau sudah pintar ya nggak usah masuk sebenarnya, tapi kalau pintar dan masuk lebih bagus lagi, jadi lebih gampang mengimbangi sampai selesai seperti itu. Nah, kan tadi kakak bilang ada bootcamp untuk mempelajari suatu sistem tertentu. Ada pun juga lagi stigma negatif nih yang mengatakan anak teknik itu harus punya device yang bagus. Ya. Nah, rata-rata pun yang kita lihat baik di segala platform, di Instagram maupun TikTok, anak teknik tuh rata-rata pakai ROG dan lain sebagainya. Apakah benar harus menggunakan device yang seperti itu? Oke, ini jadi ngiklan Asus ROG juga ya. Oke, jadi kalau pertanyaannya apakah harus punya device yang bagus? Kalau saya ditanya secara objektif, saya akan bilang ya, bahwa kita harus punya device yang bagus. Karena kebutuhan untuk teknologi informasi, misalnya kita bergerak di programming, itu harus punya bisa dibilang spesifikasi perangkat yang bagus. Kemudian kalau bergerak di bidang animasi, rendering video dan lain-lain, itu juga butuh device yang sangat bagus spesifikasinya. Nah, tapi apakah itu menjadi masalah kalau misalnya kita tidak punya? Jawabannya tidak. Semua kampus, bahkan Universitas Boswa, kebetulan tadi disebutkan saya kepala laboratorium komputer. Jadi adik-adik mungkin yang akan bergabung tidak punya device untuk saat ini, ya bisa menabung dulu, karena untuk praktek itu kita punya laboratorium komputer yang bisa menunjang proses pembelajaran tersebut. Jadi adik-adik bisa pakai lab untuk belajar. Jadi seperti itu, Mei. Jadi kalau ada uangnya ya boleh beli perangkat yang sesuai spesifikasi. Kalau belum ya ada lab komputer yang bisa menunjang pembelajaran. Nah, jadi untuk seluruh Camaba tahun 2023 jangan pernah ragu khususnya untuk mendaftar di Universitas Boswa, karena jangan sampai teman-teman semua ini mau memilih program pendidikan teknik tapi karena terkendala di device-nya. Universitas Boswa bisa membantu dengan penggunaan lab komputernya. Luar biasa nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kira-kira, kan tadi sudah dijelaskan mengenai stigma-stigma negatif, device-nya, dan kira-kira setelah menempuh pendidikan teknik informatika ini, prospek kerja yang akan didapatkan sebagai lulusan teknik informatika itu seperti apa, Kak? Oke, jadi ini yang lebih luas. Prospek kerja dari teknologi informasi itu lebih luas. Pertama, untuk kebutuhan industri, misalnya kerja di bidang developer, misalnya bukan developer rumah ya, tapi developer aplikasi misalnya, ataupun sektor-sektor privat dan pemerintahan, profil lulusannya itu mereka bisa menjadi sistem analis misalnya, kemudian database analis, kemudian bisa jadi programmer web, programmer mobile, kemudian untuk menghadapi revolusi industri, mereka juga bisa bergerak di perusahaan yang membidangi tentang Internet of Things, Artificial Intelligence, bahkan robotik kalau lebih spesifik. Nah, kemudian kalaupun tidak mau kerja di industri IT, dia bisa masuk di industri mana saja, karena setiap industri saat ini tuh tidak ada pernyataannya tidak ada industri saat ini yang tidak membutuhkan penggunaan teknologi informasi di dalamnya. Nah, kemudian kalau tidak mau lagi di instansi yang lebih umum, ini penting, anak teknologi informasi itu juga dibekali dengan materi-materi kayak digital marketing, kewirausahaan. Mereka bisa menjadi seorang teknopreneur, jadi bisa menjadi wirausahawan yang bergerak di bidang teknologi. Kemudian ini juga satu penting, kalau mau juga menjadi pendidik tapi belum menyelesaikan S1-nya atau belum menyelesaikan S2-nya, rata-rata di SMK itu banyak mencari juga guru-guru yang bukan latar belakang pendidikan misalnya, tapi latar belakang ilmu murni kayak teknologi informasi dan lain-lain untuk menunjang pembelajaran produktif. Jadi ada banyak skop yang bisa dimasuki oleh alumni atau lulusan teknologi informasi ini. Berarti secara tidak langsung dari penjelasan yang tadi kakak sudah jabarkan, teknik informatika ini cukup luas ya, luas untuk prospek kerja ke depannya. Tadi sebelum melakukan podcast saya sempat sharing sama kakak-kakak di sini.
kalau kakak sempat mengisi sebagai narasumber juga dalam seminar sosial media positif kalau tidak salah. Nah, apakah anak-anak yang bukan di teknik informatika itu bisa mempelajari terkait hal tersebut? Dan jika memang bisa, apakah ada platform misalnya ataukah ada official akun yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk menjaga sosial media kita dan bagaimana menggunakan sosial media itu untuk lebih positif ke depannya? Terima kasih sudah diingat. Jadi pertama yang dimaksud tadi itu adalah bagaimana menyebarkan yang dimaksud literasi digital. Seperti yang kita tahu, Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika punya program namanya GNLD, Gerakan Nasional Literasi Digital. Dan saya sedikit promosi, kebetulan saya salah satu dari 100 orang duta yang ada di Indonesia yang dinobatkan sebagai duta internet sehat. Kebetulan dari Sulawesi Selatan saya ada 4 orang. Luar biasa ini Kak Abdi, luar biasa. Nah kemudian kenapa saya bisa membawakan materi kemarin? Saya salah satu juga orang, bisa dicek nanti di sertifikasi.kemkominfo.go.id. Saya salah satu pemateri literasi digital yang tersertifikasi secara nasional. Jadi yang kita pelajari itu lebih umum sebenarnya. Kalau ditanya apakah di luar teknologi informasi bisa belajar, ya penting sekali. Bahkan keluarga tak di rumah, orang tua tak, adik-adik tak harus belajar. Karena literasi digital ini fokus ke 4 pilar sekaligus saya sampaikan juga. Jadi pilar pertama itu bagaimana keamanan digital atau digital safety. Yang kemudian bagaimana orang-orang berinteraksi di media sosial atau di dunia digital, itu kita bisa bilang di situ ada digital etik atau etika bermedia digital. Kemudian ada budaya-budaya yang harus dijaga di digital. Jangan sampai perundungan atau bullying di medsos atau di dunia digital itu terjadi. Ada yang namanya digital culture. Jadi digital culture ini bisa dibilang budaya yang ada di dunia digital. Bagaimana kita mengembangi, seperti yang kita bilang, netizen kita dinobatkan sebagai netizen paling barbar. Kalau itu tidak dikontrol melalui pilar-pilar literasi digital ini, ya bisa kebablasan kita. Nah, dari 3 pilar yang saya sebutkan, pilar keempat itu bisa dibilang adalah pilar yang paling penting, yaitu kemampuan berdigital. Kita tahu anak bayi pun sekarang bisa pegang perangkat. Betul. Perangkat internet, tapi apakah menjamin anak ini mengerti cara menggunakan perangkat digital itu? Belum tentu. Nah, makanya sejak dini pun bukan hanya mahasiswa tapi anak bayi misalnya itu sudah diajar apa do and don't-nya. Apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, supaya kita bisa menciptakan ekosistem yang sehat di dunia digital. Seperti itu. Oke, sekarang nih saya paham terkait stigma kenapa anak teknik perlu kompeten di pembelajaran matematika dan IPA. Karena dari awal saya ngomong dengan kakak, dari awal sampai saat ini tuh analisanya dan logikanya anak teknik ternyata luar biasa. Memang keren. Oke, dan kita kan sudah membahas terkait dari awal sampai prospek kerjanya dari prodi teknik informatika ini. Kira-kira apa sih yang menjadi suka dan dukanya menjadi mahasiswa teknik informatika? Wah, ya ini penting juga. Apa sih menjadi suka dan dukanya? Kalau saya mulai dari duka dulu supaya berakhir dengan bahagia. Kasih. Jadi kalau dibilang dukanya, pertama tadi kalau kita mau mencoba melakukan percepatan, saya jujur bisa mengerti tentang perangkat komputer setelah melakukan pengrusakan terhadap satu unit komputer. Jadi ketika saya mau belajar bagaimana membongkar isinya, saya coba ke komputer saya sendiri, yang jelas bukan komputernya orang yang saya rusak. Saya coba, akhirnya setelah rusak baru saya mengerti. Jadi bukan berarti saya mengajarkan adik-adik untuk merusak, tapi itu dukanya saya. Jadi taulah mahasiswa sudah uangnya susah, rusak komponen lagi, mengganti. Nah, selain itu karena tadi kita tidak butuh tidak butuh kemampuan digital dulu untuk kuliah di teknologi informasi. Kadang kalau kita tidak serius mendengarkan pelajaran yang diberikan sama dosen, itu bisa saja kita ketinggalan. Akhirnya dukanya itu kadang harus mengerjakan tugas yang belum kita pahami konsepnya. Nah, selain itu duka-dukanya ya samalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, bahwa kita harus kuliah datang tepat waktu, terlambat sedikit berpengaruh kepada nilai. Tapi kan itu konsekuensi dalam menuntut pendidikan, karena kan
aturan-aturan seperti itu sebenarnya bukan sepihak. Kadang orang bilang, dosenku ini seenaknya saja pindahkan jadwal, padahal kan seperti itu sudah dibahas di kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah itu bisa dibilang kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Yes. Nah itu dukanya. Jadi saya jujur pernah dapat C waktu S1, dan itu bukan hal yang memalukan karena saya anggap C itu adalah objektivitas dari dosen saya. Kenapa? Saya lagi diuji sesuatu tapi dengan batasan waktu, ya bisa dibilang high pressure. Jadi akhirnya dapat C. Tapi setelah itu saya pelajari ternyata hal-hal tersebut kalau kita betul-betul mengerti itu mudah dilakukan. Itu dukanya. Kalau sukanya ya tadi lulusan, karena teknologi informasi itu masih sedikit lulusannya, dan masih sedikit yang berkompeten mungkin di bidang itu, ya makanya peluang untuk pekerjaan itu sangat banyak. Bahkan ketika saya tidak selesai S1 mungkin kemarin, saya sempat kerja sebagai programmer freelancer, kemudian kerja di perusahaan jaringan. Nah itu ada banyak sih. Kemudian sempat jadi guru juga sebelum jadi dosen. Jadi ya menarik. Itu enaknya. Kemudian penghasilan mungkin teman-teman tahu lah, di luar penghasilan reguler, anak-anak IT itu bisa menghasilkan hal-hal yang lebih banyak karena potensinya sangat besar seperti itu. Ternyata luar biasa sekali ya teknik informatika ini untuk teman-teman semua. Mungkin setelah melihat podcast ini, alangkah lebih baiknya untuk mengurangi stigma-stigma negatif terkait teknik informatika, karena ternyata teknik informatika tidak semenyeramkan itu. Dan pasti juga ya Kak ya, teknik informatika itu terkenal dengan jiwa korsanya, solidaritasnya. Dan sangat meratukan perempuan ya, betul kan? Luar biasa. Jadi teman-teman semua Camaba 2023 coba cari pacar anak teknik. Ya, coba. Bahkan tulisan I love you-nya bisa dibuat pakai coding. Aduh, iya itu yang lagi tren kemarin ya Kak, yang di TikTok. Padahal itu bunga dari coding tuh. Luar biasa. Kayaknya memang punya cowok anak teknik itu romantis kayaknya. Oke, untuk teman-teman semua mungkin cukup sekian hari ini dari podcast kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk seluruh audiens penonton Education Talk kita di Universitas Boswa. Jangan lupa sebentar lagi Universitas Boswa akan membuka pendaftaran, dan jangan lupa juga jadikan Universitas Boswa sebagai pilihan kalian. See you.